Dalam Islam, sholat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. Sholat memiliki syarat-syarat syah agar sholat tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu syarat syah sholat adalah menjaga wudhu atau bersuci dari hadas kecil. Kentut adalah salah satu hadas kecil yang dapat membatalkan wudhu. Oleh karena itu, jika seseorang sedang dalam keadaan sholat dan dia kentut, maka sholatnya otomatis batal. Menolehkan kepala atau tubuh selama sholat tanpa alasan yang sah bisa membatalkan sholat. Hal ini dikarenakan tindakan tersebut mengganggu konsentrasi dan kekhusyukan dalam sholat. Dalam Islam, kebersihan adalah bagian penting dari ibadah, termasuk sholat. Salah satu aspek yang harus diperhatikan agar sholat sah adalah menjaga kebersihan diri dan pakaian dari najis. Najis adalah segala sesuatu yang dianggap kotor menurut syariat. Kotoran cicak termasuk dalam kategori najis mutawassithah atau sedang. Artinya, jika kotoran cicak mengenai tubuh, pakaian, atau tempat sholat, maka harus dibersihkan sebelum melanjutkan sholat. Ini didasarkan pada prinsip bahwa najis harus dihilangkan untuk menjaga kesucian dalam ibadah. Dalam Islam, air yang digunakan untuk bersuci atau taharah dibagi menjadi 4 kategori utama. 1. Air mutlak. Definisi air mutlak adalah air murni yang berasal dari sumber alami dan belum tercampur dengan zat lain yang mengubah sifat aslinya, warna, rasa, dan bau. Contohnya seperti air hujan, air sumur, dan lain sebagainya. Air ini digunakan untuk wudhu, mandi besar, dan mensucikan najis. Air yang kedua yaitu air musammas. Air musammas adalah air yang telah dipanaskan oleh sinar matahari dalam wadah logam. Dalam beberapa mazhab, penggunaan air ini dipandang makruh karena diyakini bisa menyebabkan penyakit kulit. Air ini masih dapat digunakan untuk bersuci jika tidak ada air lain, namun sebaiknya dihindari. Air suci dan tidak mensucikan yakni ada 2 macam. 1. Air mustakmal. Air mustakmal adalah air yang sudah dipakai, contohnya air yang mengalir dari tubuh setelah wudhu atau mandi besar. Dan yang kedua yakni air yang berubah karena campuran dengan zat suci lainnya, contohnya air teh dan air kelapa. Air tersebut tidak boleh digunakan kembali untuk wudhu atau mandi besar, tetapi bisa digunakan untuk membersihkan benda-benda yang lain. Tidak membutuhkan air mutlak. Yang keempat yaitu air najis. Air najis adalah air yang sudah tercampur dengan najis sehingga merubah salah satu zat-zat air seperti warna, bau, dan rasanya. Air ini tidak boleh digunakan untuk bersuci. Contohnya air yang sudah tercampur dengan najis seperti darah, kotoran, dan zat najis lainnya. Jenis air ini tidak boleh digunakan untuk bersuci. Terima kasih.